Salam saudara-saudaraku semua. Tuhan Yesus mencurahkan berkat yang terbaik buat kita semua hari ini. Dan mari kita saling mendoakan agar yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Dan terberkatilah orang yang mengimani firman Tuhan hari ini. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara dikasih Tuhan, orang yang berjalan dengan iman tidak melihat pada rintangan, tapi melihat kepada peluang. Tidak melihat kepada apa yang di depan mata, tapi melihat kepada janji Tuhan. Tidak melihat pada kesukaran yang menghalangi, tapi melihat pada kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa dalam hidup ini kita harus melangkah karena percaya, bukan karena melihat. Mengapa? Penyebabnya adalah karena situasi kehidupan seringkali membuat kita menjadi takut, putus asa, dan menyerah. Dan itu sebabnya kita perlu memandangnya dengan mata iman, bahwa apa yang tidak mungkin pasti bisa karena kuasa firman Tuhan. Apa yang kelihatannya sukar pasti mampu kita lewati oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab mengenai orang-orang yang hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Dua orang ini adalah pemimpin-pemimpin dari suku mereka, dan mereka termasuk ke dalam 12 orang pemimpin yang disuruh oleh Musa untuk pergi melihat-lihat tanah Kanaan. Ketika mereka kembali dari sana, semuanya sepakat bahwa negeri itu sangat baik, dan semua sepakat bahwa ada tantangan yang harus mereka hadapi di sana. Dari 12 orang itu, 10 orang tidak percaya bahwa mereka bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan hal-hal yang melemahkan semangat dari bangsa itu. Tapi 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, percaya bahwa mereka pasti berhasil masuk ke sana sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan, sekalipun ada rintangan yang harus mereka hadapi. Apa akibat dari sikap mereka? 10 orang yang tidak percaya ini, mereka tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian. Tapi 2 orang yang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka diizinkan oleh Tuhan untuk hidup dan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 36-38 tertulis, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa ketika kita melangkah dengan iman kita, maka kita pasti akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya dan kita hidup karena melihat dan terpengaruh dengan keadaan yang ada di hadapan kita, lalu kita mundur, maka kita tidak akan mengalami janji-janji Tuhan di hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melangkah dalam hidup ini hanya dengan mata jasmani saja, maka keadaan bisa membuat kita takut. Dan ketakutan itu akan membuat kita kecewa, ragu, tidak bersemangat, khawatir, mundur, bahkan kehilangan iman. Tapi kalau kita melangkah dengan hati yang percaya, maka keadaan yang menakutkan sekalipun tidak akan membuat kita menyerah. Tapi kita akan tetap berjalan dengan penuh keberanian dan menaruh harapan kita pada Tuhan, berpegang pada janji-janjinya, dan kita akan mengalami penggenapan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang ragu, sedang bimbang, dan takut karena melihat situasi masalah di hadapan kita, entah itu dalam pekerjaan,
dalam studi, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam situasi yang saat ini saudara alami di mana saudara tinggal. Ingat kembali bahwa kita hendaknya melangkah bukan dengan melihat, tapi dengan hati yang percaya. Ada kekuatan dalam iman, sebab iman yang berlandaskan pada janji Tuhan akan mengundang kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melangkah dengan iman, maka itu tidak akan sia-sia, tapi kita akan dibawa masuk pada kemenangannya. Setiap kita yang percaya akan hidup oleh iman dan mengalami apa yang kita imani sesuai dengan kuasa janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk melangkah dengan iman, bukan dengan melihat. Karena seringkali apa yang kami lihat begitu menakutkan, membuat kami khawatir, membuat kami merasa tidak berdaya. Kami merasa kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Dan kemudian kami mundur, kami menyerah, bahkan kami kehilangan iman kepada janji firman-Mu. Tapi sungguh kami bersyukur saat ini. Kembali kami diingatkan untuk teguh percaya, berjalan dalam iman, bukan dengan melihat. Sebab oleh karena imanlah maka kami hidup. Oleh karena iman maka kami mampu melewati semuanya. Sebab Engkau Tuhan memberkati orang-orang yang percaya dan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami yang beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap kami dalam keadaan kami masing-masing. Situasi masalah yang kami hadapi, biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk melangkah, berfokus pada janji firman-Mu, dan mempercayai serta berharap hanya kepada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa membawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan yang ajaib daripada-Mu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkan kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.